Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liwat. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sarul kasbi mahrul bagiya wasamanul kalbi wakasbul hajam, yang artinya sebagai berikut. Sarul kasbi mahrul bagia, seburuk-buruk penghasilan adalah uang hasil daripada upah prostitusi ataupun upah pelacuran. Ini adalah seburuk-buruk penghasilan. Kemudian disusul setelahnya wasamanul kalbi, dan uang dari hasil transaksi ataupun jual beli anjing. Jadi transaksi ataupun jual beli anjing ini merupakan salah satu transaksi yang merupakan seburuk-buruk penghasilan. Artinya di sini memang ada pelarangan dalam konsep Islam. Menurut Nabi Muhammad SAW ada pelarangan untuk kemudian kita melakukan transaksi jual ataupun transaksi beli daripada anjing. Dan kalaupun dari transaksi itu terjadi dan menghasilkan uang, itulah seburuk-buruk penghasilan. Dan kemudian selanjutnya adalah wakasbul hajam, penghasilan daripada profesi bekam. Teman-teman ini agak mungkin teman-teman kaget, saya juga sendiri juga ketika baca hadis ini juga sedikit kaget gitu kan. Ini profesi tukang bekam, itulah penghasilan dari profesi tukang bekam termasuk seburuk-buruk penghasilan gitu kan. Walaupun kemudian kita bertanya-tanya, loh, bekam ini kan dari hijamah gitu kan, hajam atau hijamah ini kan salah satu pengobatan yang merupakan warisan tradisi daripada budaya Islam gitu kan, hijamah. Ya kita mungkin nggak bisa melogikakannya ya gitu kan, kalau namanya ini udah turun pelarangan di sini, bukan pelarangan, ini saran ya, tapi jatuhnya mau ke pelarangan ini. Kalau kemudian profesi hijamah atau hajamah itu kemudian dijadikan profesi untuk mendapatkan uang atau penghasilan, ternyata ini seburuk-buruk penghasilan. Hijamahnya sendiri ya bagus ya untuk kesehatan, yang memang salah satu warisan budaya dari agama ya, warisan budaya dari Islam ya, mana pengobatannya sangat dianjurkan. Tapi kemudian kalau kita lihat dari hadis ini, dia hijamahnya sih nggak bermasalah. Yang bermasalah kemudian orang-orang menjadikan hijamah ataupun bekam itu sebagai profesi, sehingga kemudian diberitakan di sini bahwasanya ini suatu penghasilan yang sangat buruk ya, penghasilan daripada profesi hijamah atau profesi bekam. Dan mungkin kalau kita bertanya-tanya di hadis yang lain pun dikuatkan ya teman-teman. Salah satu hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Samanul kalbi khobits wa mahrul bahiya khobits wa kasbul hajam khobits, yang artinya sebagai berikut. Samanul kalbi, jual beli atau transaksi anjing, khobit, sesuatu yang sangat buruk, wa mahrul baghiyah khobit, dan uang daripada upah prostitusi atau pelacuran adalah sesuatu yang sangat buruk. Terakhir juga diikuti
wa kasbul hajam khobits, penghasilan daripada profesi hijama atau bekam itu khobit buruk. Nah, ini jelas sekali sama ya teman-teman, dia satu kelompok ini. Thamanul kalbi, jual beli transaksi anjing, sesuatu yang sangat buruk. Kemudian disusul upah daripada pelacuran adalah sesuatu yang sangat buruk. Disusul lagi penghasilan daripada profesi hijama atau bekam, ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Kita nggak kemudian pukul rata, tapi yang jelas ini dari hadis ini dia satu klasifikasi ya gitu kan. Satu klasifikasi, ada transaksi daripada anjing, kemudian jual beli anjing, kemudian ada upah pelacuran, kemudian disusul dengan penghasilan daripada profesi hijamah atau bekam. Satu kelompok ini ya teman-teman, disebutkan dalam satu kelompok gitu kan. Yang jelas dia merupakan sesuatu yang sangat buruk. Hijamahnya sendiri baik ya teman-teman, tapi kalau kemudian dijadikan profesi untuk menghasilkan income, itu dikatakan hadis ini sesuatu yang sangat buruk, khobits. Nah itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Ini cuma sekedar informasi, karena kita memang informasi ini ya untuk internal kita, untuk sesama saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seagama. Kalau yang di luar keyakinan kita ya sah-sah saja, mereka punya aturan sendiri gitu kan. Kadang-kadang kan memang sebagian dari kita kan belum tahu gitu kan, seperti jual beli anjing itu ternyata nggak diperbolehkan, sesuatu yang sangat buruk. Dan yang terakhir pun saya kaget bahwasanya profesi uang income daripada penghasilan seorang profesi bekam itu adalah sesuatu yang buruk gitu kan, sesuatu yang buruk gitu kan. Nah ini saya juga ya kadang-kadang bertanya-tanya gitu kan, ini kan seperti orang urut pijat, kemudian seperti orang gurah segala macam, sepertinya mirip gitu ya, tapi ternyata dikatakan profesi hijamah ini betul-betul penghasilan daripada bekam ini buruk gitu kan. Artinya kita nggak perlu kemudian bertanya-tanya, kalau urusan agama pastinya juga nggak, kalau kemudian kita kayak analogikan dengan pikiran kita kadang-kadang nggak bertemu. Karena contohnya kalau kemudian kita memang kemudian aturan di agama itu kemudian selalu dianalogikan dengan akal kita ketemu, pastinya kita nanti akan bertanya-tanya, loh kalau kita wudhu bersuci kemudian kita kentut itu kan batal. Harusnya kan yang kalau berdasarkan pikiran yang harusnya dibasuh nih tempat kita kentut tadi, tapi ternyata kita mengulang lagi dari awal. Artinya memang yang bisa kita lakukan ketika ada perintah seperti ini, pastinya ini adalah suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, berupa hadisnya Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini kemudian ya sudah, kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kemudian kita patuh di situ. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.